Hello Brovers, ini adalah serial yang kayak kalian kalau subscriber lama pasti pada tahu lah ya. Gue dulu pernah bahas Squid Game yang season 1. Nah ini gue lanjutin lagi nih, season 2-nya yang baru banget rilis. Ini sekitar jaraknya 2 hari kali ya setelah serialnya ini tayang. Jadi biar kalian nonton dulu aja kalau emang kalian penasaran gitu. Jadi kalian silakan nontonnya di Netflix. Tuh cukup murah sebenarnya sekarang ya Netflix, berbayar gitu ya. Kalian dapat resolusi yang mumpuni lah untuk harga segitu gitu ya. Nah kali ini Squid Game season 2 itu ngisahinnya plotnya mirip sama kayak season pertama, cuman bedanya dia satu plotnya lagi itu jadi main plot. Jadi main plotnya sekarang ada 2. Kalau dulu kan main plotnya itu ya udah tentang permainan. Satunya lagi second plotnya itu tentang Junho ya kan. Nah sedangkan ini enggak. Jadi Junho dan juga Song Gi Hun itu megang 2 plot inti yang beriringan secara bersamaan gitu. Ikuso, welcome back to Kulponex Breakdown. Nah, timeline dari season 2 ini sebenarnya nanti akan ada time jump. Cuma nanti kita lanjutin time jumpnya setelah gue ngisain ini dulu ya. Yang dimana sesaat setelah kejadian ending dari Squid Game 1, yaitu Song Gi Hun memutuskan untuk memburu mereka menggunakan uang kemenangannya itu. Jadi kondisinya tuh dia masih di bandara dan Gi Hun ini kembali ditelepon gitu sama pihak Squid Game. Yang dimana pihak Squid Game yang menghubungi dia itu beda karena dia langsung dihubunginnya sama si frontman atau Inho. Nah di sini Gi Hun akhirnya balik lagi ke Seoul, lalu mencoba mencari pelacak yang mungkin ada di tubuhnya, dan ternyata bener cok, ada pelacak dipasang gitu di bagian belakang telinganya gitu. Jadi walaupun kalian menang tuh kalian tetap dilacak gitu keberadaannya masih pihak Squid Game ini, dan itu ekstrim cuy. Jadi kayak lu menang tapi sewaktu-waktu lu juga bisa dibunuh gitu sama mereka. Nah di sisi lain Junho ternyata masih hidup cuy setelah peristiwa solo missionnya dia yang masuk ke markas Squid Game cabang Korea, namun berhasil ditembak oleh frontman yang ternyata dia baru mengetahui kalau frontman-nya itu sendiri adalah abangnya, yaitu Inho. Dan plot twistnya si Inho di sini adalah pemenang Squid Game sebelum Gi Hun. Setelah dari 2 adegan tersebut akhirnya terjadi time jump 2 tahun apapun setelah kejadian di awal tadi. Junho di sini sudah sepenuhnya siuman, namun dia nggak jadi penyidik lagi kayak di season 1. Dia memilih buat pindah gitu jadi lantas. Dia di sini kayak nilang 2 orang gitu yang nanti bakalan ada hubungannya dengan Squid Game juga nih 2 orang itu cuy. Kita fokus dulu ke Junho yang tanpa sengaja ketemu komandannya dulu. Nyatanya ternyata komandannya itu pun percaya soal Squid Game. Yang jadi PR itu adalah buktinya tuh hanyut di laut saat Junho ditembak. Padahal di HP-nya udah banyak isi data barang bukti penting gitu. Di satu sisi mereka juga nggak tahu sebenarnya lokasi dari pulau markasnya Squid Game itu tepatnya di mana. Nah alasan komandan percaya sama Junho walaupun nggak ada yang percaya sama si Junho ini ya karena di distrik tersebut sebenarnya Junho itu yang terbaik cok. Jadi dari skill nembak, analisa data sampai predikat penyidik tuh semua dilibas sama dia. Jadi wajar kalau misalkan komandan itu paham kinerja beliau dan pasti percaya, even gak ada bukti sebenarnya. Dan jadi tanda tanya juga sebenarnya penyidik terbaik di distrik tersebut tiba-tiba ditemukan di pantai dengan kondisi sekarat kena luka tembak. Gak mungkin melakukan hal konyol dong. Dan nyatanya Junho berbohong ke pihak komandan karena ternyata dia itu gak ngasih tahu kalau yang menembak dia itu adalah Inho atau frontman-nya. Kemudian ada 2 orang pemuda yang ingin tabrak-tabrak masuk gitu cuy, dan ingin masuk ke dalam penginapan gitu. Tapi ternyata penginapan tersebut gak dibukain pintu. Dan nyatanya memang penginapan tersebut cuman kamuflase karena nyatanya pemilik penginapan tersebut adalah Gi Hun yang sudah memasang CCTV lengkap. Namun tiba-tiba ya Gi Hun di sini panik karena di seluruh angle CCTV tidak ada satu orang pun. Tapi kenapa belnya bunyi gitu kan ya? Begitu dibuka ternyata. Yes, untungnya cuma mimpi guys. By the way, yang gua sensor itu kepalanya Sebyok sama Sangwoo ya. Ya kalian tau lah ya kenapa disensor, karena gue berusaha untuk PG-13 video ini. Tak lama dari itu, Besti yang merupakan bos rentenir datang gitu cuy, ngasih tahu kalau usaha dia tuh nihil.
Nah rupanya bos rentenir ini tuh nyari Gongyo yang jadi orang yang menawarkan Squid Game ke orang yang putus asa, entah di stasiun dan yang lainnya. Dan ya, sepertinya mereka tahu kalau mereka sedang diincar dan menandakan bahwa mereka sendiri agak sedikit waspada dengan Gi-hun yang sekarang cukup powerful karena punya banyak uang untuk melakukan semua ini. Di sini juga ada sedikit konflik dari sisi rentenirnya sebenarnya. Karena kan para pemain Squid Game itu kan rata-rata ya mayoritas itu kan memang kelilit hutang. Nah, banyak yang hilang yang sebenarnya bisa saja mereka gugur di Squid Game. Nah, utang ini kan belum kebayar, yang akhirnya ngebuat si rentenir ini tuh rugi ratusan juta won gitu. Dan itu sebabnya dia kerja dengan Gi-hun karena punya musuh yang sama lah. Keesokannya Junho datang tuh ke pelabuhan dan ketemu sama kapten kapal nelayan gitu. Namanya adalah Kapten Park. Rupanya di sini Junho masih menyelidiki Squid Game dengan nyisir satu-satu pulau di Korea. Dan tentunya tanpa sepengetahuan kepolisian karena dia sendiri nggak cerita soal Inho ini ya. Di sisi lain, si rentenir nyewa puluhan tukang pukul gitu buat standby di setiap sudut stasiun, halte, atau apapun tempat yang biasanya dijadikan tempat untuk merenung banyak masalah gitu. Kayak kursi Indomaret, kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, tempat-tempat kayak gitu kan memang rawan orang lamun ya, entah itu banyak utang, masalah rumah tangga, atau masalah percintaan, dan segala macamnya. Disitulah biasanya Gongyo tuh muncul. Namun berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka nyari tapi nggak ada hasil. Begitu juga dengan si Junho. Tapi tetap mereka tuh nggak pantang menyerah karena pasti ketemu gitu. Cuman ya licin aja si Gongyo ini. Setelah melakukan banyak upaya, akhirnya si tukang pukul ini berhasil menemukan Gongyo cuy, yang ternyata tepat berada di seberang. Si Gi-hun pun meminta mereka untuk membuntuti orang tersebut secara perlahan sembari pergi ke lokasi. Sedangkan orang yang lagi dibujuk sama si Gongyo merupakan seorang pemuda yang diberikan kartu untuk join Squid Game. Dan orang ini nanti bakalan terkoneksi dengan salah satu karakter lain lah. Dan benar, dia memang lagi putus asa karena pacarnya yang bernama Junhee sedang berada di rumah sakit dan ingin meriksa kandungan. Di sisi lain, tukang pukul idaman kita masih membuntuti Gongyo yang sempat mampir beli roti sama beli kartu gosok gitu, kayak semacam undian lotre gitu. Terus mereka buntutin sampai ke sebuah tempat yang banyak gelandangan gitu, di mana dia menawarkan mau pilih gosok lotre atau makan roti. Setelah pemilihan tersebut, Gongyo pun akhirnya ke tengah gitu ya, terus numpahin roti-roti itu lalu nginjek-nginjek roti tersebut dengan dalih karena para gelandangan itu udah dikasih pilihan, tapi mayoritas malah pilih judi atau lotre, padahal yang mereka butuhkan saat itu ya makan. Di sisi lain, Gi-hun ditilang oleh Junho yang sedang bertugas. Setelah selesai, Gi-hun langsung cabut dan Junho di sini agak curiga sebenarnya ya. Di sisi lain, dua tukang pukul bertindak sembrono dengan menghajar Gongyo, tapi hasilnya mereka yang disayurin guys. Yap, Gongyo ternyata petarung terlatih. Gi-hun yang sampai di lokasi hanya mendapat petunjuk darah dari temannya dan pisau milik temannya. Di sisi lain, Junho ingat kalau Gi-hun itu sempat ditanyain petunjuk soal Squid Game, dan di situ Junho akhirnya sadar ternyata nih orang selamat dari Squid Game, atau dengan kata lain dia adalah pemenangnya. Akhirnya dia lacak tuh identitas sampai alamat perusahaan rentenir temannya gitu. Di sisi lain, dua tukang pukul ini lagi disandra ternyata oleh si Gongyo. Mereka diajak main gunting batu kertas, yang kalah skor bakal dijedor dengan peluang peluru dari 1 sampai 6. Semakin naik rondenya ya semakin tinggi peluang pelurunya, dan hasilnya anjir, ini template-nya sebenarnya tuh masih sama cuy kayak Squid Game yang pertama, tapi mencekapnya tetap dapet coy. Nah itu pentingnya sutradara mantap tuh begini cuy, template-nya sama pun gak ngaruh gitu ya, karena yang terpenting itu kan angle kamera kayak gitu-gitunya tuh, itu penting banget untuk nambah suasana. Di sisi lain, Junho datang ke markas rentenir dan mendapati beberapa dokumen dan petunjuk soal Squid Game. Ia juga mendapatkan informasi dari anak buah yang datang kalau mereka itu lagi nyari ketua mereka.
yang lagi ditangkap. Singkat cerita, Junho dapat alamatnya si Gi-hun yang berada di motel gitu. Di saat yang bersamaan ternyata Gi-hun udah balik ke motel dan sadar kalau ada seseorang di dalam motel tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Gongyo yang masih banyak bercak darah temannya. Di sini Gi-hun nanya soal Gongyo, motifnya dan lain-lain segala macamnya itu apa. Dan sini Gongyo to the point jujur kalau dia awalnya tuh jadi warrior yang pakai baju pinkers gitu. Terus akhirnya naik jabatan sampai di posisi sekarang. Nah singkat cerita Gongyo ini ngajak taruhan tembak gitu dengan Gi-hun. Nah di saat yang sama Junho sedang berada di luar gedung. Namun ternyata Gi-hun memenangkan permainan ini di mana Gongyo menembak kepalanya sendiri akhirnya. 이제 성기훈 씨가 죽을 확률은 2분의 1. Nah, suara tembakannya itu akhirnya didengar sama si Junho. Karena dengar suara tembakan itu dan menganggap itu sebuah hal yang cukup janggal dan sangat mengerikan gitu lah ya, di motel horor begitu kan ya tempatnya. Ya dia langsung masuk ke dalam gedung dan menggeledah seisi gedung. Dia menemukan orang yang tadi disandra lah tuh. Yang satu selamat, yang satu lagi mati, tapi nggak tahu mayatnya di mana. Sedangkan Gi-hun dijadikan terduga kasus pembunuhan oleh Junho karena ya Gi-hun sedang megang pistol dan ada mayat di depannya. Untungnya Junho dibuat pingsan sama temannya agar kagak ribet. Gi-hun pun di sini baru sadar kalau ternyata bos rentenir dibunuh sama Gongyo dan dia mendapat semacam surat undangan gitu ke sebuah klub malam dari sakunya Gongyo. Kita diliatin satu karakter lagi yang nanti akan gue jelasin siapa ya. Soalnya biar kalian fokus dulu ke konflik Junho ini ya plus Gi-hun. Di sisi lain Junho nggak jadi nahan Gi-hun karena mereka semua sama-sama paham lah gitu ya. Junho pernah nyamar masuk Squid Game dan Gi-hun sempat curiga dengan salah satu pasukan Squid Game yang menanyakan Inho. Di sini akhirnya mereka sepakat buat kerjasama. Gi-hun pun siap mendanai mereka dan memfasilitasi semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerbu markas Squid Game. Di sisi lain, ada seorang bocil yang mengidap kanker darah gitu terlihat sangat senang bertemu dengan badut kelinci yang memberinya permen. Nah, bocil itu pun menggambar si badut dan memberikannya sehabis pertunjukan. Nah, pemeran si badut kelinci itu namanya Noel. Dia yang tadi tidur di mobil itu yang di awal tadi yang gue skip itu ya. Akan tetapi ayahnya langsung membawanya keluar. Di sisi lain, Gi-hun mengunjungi ibunya Sang-woo yang kini merawat adiknya Seibyok. Ia pun mengunjungi temannya untuk meminta tolong jagain adiknya Seibyok. Karena sehabis ini, dia itu bakal menjalani misi dari Suicide Squad gitu cuy. YOLO pokoknya mah. Nah tak lama dari itu, si Noel ini datang ke tempat yang sama untuk meminta pencarian orang gitu yang ternyata yang dicari itu adalah anaknya sendiri. Dia menawarkan dengan bayaran tinggi dari dia gitu, duitnya udah siapin. Tapi ya karena sebenarnya dugaan paling kuat itu kan orangnya yang dia cari itu udah meninggal. Jadi ya udah susah tetap nyarinya gitu. Dan ini masih berkaitan dengan Squid Game. Malam harinya Noel ini akhirnya dikunjungi seorang pria yang memberikan kartu undangan Squid Game. Keesokannya Junho datang ziarah ke makam kakak iparnya. Yap, ternyata Inho punya istri dulu cuy. Namun sekarang udah meninggal. Ibunya Junho juga merasa bersalah gitu ya atas kematian istrinya Inho. Karena pada saat itu mereka tuh nggak punya biaya, nggak punya hal yang bisa membantu si Inho gitu. Dan itulah sebabnya si Inho ini mungkin sentolop, depresi gitu ya. Dan akhirnya ya gabung jadi frontman si anjing. Keesokannya si Noel ini mengundurkan diri dan mendapat bocil yang kemarin dibawa ambulan. Ayahnya yang khawatir pun ikut bersama ambulan. Sedangkan Gi-hun mencabut giginya lalu menggantinya dengan gigi palsu yang dilengkapi oleh alat pelacak. Noel sendiri sebenarnya datang ke rumah sakit dan memberikan topi si bocil tadi yang sempat jatuh di dekat wahana. Di sisi lain, Gi-hun mempersiapkan seluruh pasukan yang mayoritas adalah marinir keras kakap hingga veteran dan pasukan khusus Korea buat menyergap para bedegong itu. Kalau amit-amit Gi-hun ini diculik, setidaknya di giginya itu udah ada pelacak jadi bisa langsung bang 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 tembak-tembak gitu ya. Gi-hun di sini juga menyempatkan nelpon anaknya. Namun dia tuh nggak bisa balas apa-apa karena ya udah nggak kuat gitu ya kali ya mentalnya ya bro ya. Takut anaknya sedih gitu.
Singkat cerita, Gi-hun akhirnya datang ke klub terus bersama temennya yang menyamar buat ngawal dari jauh. Sedangkan sisanya para pasukan nunggu sesuai aba-aba. Nah, tak lama dari itu, dua pasukan Squid Game yang Pinkers itu muncul menuntun si Gi-hun. Temennya yang nyusul malah disetrum hingga pingsan, sedangkan Junho langsung bergerak. Namun nyatanya Junho telat. Ia pun memerintahkan para veteran buat langsung ngejar mobil yang membawa Gi-hun. Jelas di sini mereka panik ya karena bos mereka dibawa dan akhirnya posisi mereka ketahuan oleh sniper dari pihak Squid Game. Gi-hun yang merasa tidak ada pilihan lain pun meminta frontman buat mengikuti permainan karena Gi-hun percaya kalau seluruh pasukannya itu pasti nyari dia karena udah ada GPS di giginya dia. Dan bang 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 tembak-tembak boy gitu mungkin rencananya. Nah di sisi lain Noel datang sesuai undangan dari Squid Game. Namun saat dibuka ternyata dia jadi pasukan Pinkers guys, anjir. Jadi gini perekrutan untuk yang pasukan Pinkers. Nih gue jelasin dulu ya. Jadi sebenarnya ini tuh terdapat sebuah perbedaan ya. Yang jadi pasukan Pinkers berarti rata-rata tuh adalah orang yang broken, entah itu kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan keluarga. Jadi bukan orang yang kelilit utang, bukan orang yang peduli dengan uang gitu cuy. Mereka-mereka yang udah broken, yang udah gak punya dunia, gak merasa punya tempat untuk pulang, yaitu akhirnya ditampung sama Squid Game dan Squid Game ini memberikan pekerjaan untuk mereka dan ya udah mungkin bayarannya gede dan mereka bisa melanjutkan hidup. Di satu sisi ya pekerjaan mereka ya bunuhin orang gitu. Di sisi lain cara mereka untuk mencari player ya nyarinya orang-orang yang memang terlibat judol ataupun terlibat dengan rentenir, utang dan segala macamnya itu bakal jadi player. Tapi kalau yang ya pasukan Pinkers ini memang rata-rata ya kayak begitu, orang-orang yang broken juga gitu cuy. Jadi sampai sini paham ya konsepnya gitu ya. Dan kenapa si Inho ini bisa ikut frontman sebenarnya nanti akan gue jelasin. Cuman kayaknya antara di part 2 kali ya mungkin ya. Karena ini kemungkinan besarnya bakal terbagi menjadi 2 part guys. Oke lanjut. Singkat cerita Gi-hun tiba di permainan dengan jumlah yang sama. Dan juga hadiah yang sama. Di saat yang bersamaan Junho membawa seluruh pasukan buat mencari Gi-hun menggunakan kapal lewat GPS di giginya. Oke, kita absen satu-satu dulu nih ya. Ada Lee Myung-gi yang merupakan seorang konten creator yang terlibat penipuan investasi uang kripto. Utangnya sebesar 45 juta won. Terus ada Choi Hyunju atau Hyunju. Itu dia punya utang 330 juta won. Ada Choi Subong itu 1,19 miliar won. Terus juga ada Daeyong yang berutang 1,4 miliar won. Terus ada Kim Yong Sam berutang 1,9 miliar won, Kim Namdu berutang 2 miliar won, Sim Sejok yang berutang 2,8 miliar won, Park Min Hwa yang utangnya itu sampai 3,1 miliar won, Lee Eun-ju yang utangnya sampai 4 miliar won, Im Jong-do. Nah, ini nih yang mendekati Dajjal menurut gue ya guys ya, utangnya 10 miliar won anjing. Kelo itu berarti sekitaran 120 sampai 150 miliar cuy utangnya doang cuy. Belum bunganya itu cuy. Aduh, goblok anjir saha nunggu utang sakit teh goblok. Nah, peraturannya sebenarnya masih sama, tapi memang ada sedikit perubahan di mana jika mayoritas pemain ingin menyudahi, maka hasil akumulasi dari hadiahnya bakal terbagi rata. Kalau yang season pertama itu kan misalkan kalau yang minta udahan itu lebih mayoritas ya berarti udahan gitu ya gamenya. Tapi ya mereka nggak dapat apa-apa gitu ya, mereka nggak dapat duit gitu, nggak terbagi rata. Misalkan setelah permainan pertama gitu kan ya, mereka memutuskan untuk udahan gitu main game. Nah, uang yang mereka dapat dari permainan pertama itu bakal dibagi rata ke seluruh pemain dan mereka pulang gitu dengan damai ya kayak gitu. Sedangkan yang sebelumnya enggak. Dan di satu sisi, nanti setelah tiap permainan itu bakalan ada voting terus. Beda dari season 1 yang dimana votingnya itu di awal doang kalau nggak salah ya. Yang dimana di awal itu kan kalau di season 1 mereka mayoritas pada nggak mau lanjut dan akhirnya ya beneran nggak dilanjut gitu. Tapi ya nggak dapat duit juga. Sedangkan kalau ini enggak, kalau misalkan lu nggak lanjut di tengah-tengah permainan, ya lu dipulangin dan lu tetap dapat hadiah, dibagi rata gitu duitnya. Dan itu akhirnya ngebuat kalian, misalkan kalian yang menang tuh 20 orang gitu, 20 orang sampai benar-benar permainan terakhir gitu ya kan ya. Di permainan terakhir itu hadiahnya sekitaran 45 miliar won.
Nah, 45 miliar won ini misalkan pemenangnya memang 20 orang ini, ya 20 orang ini bakal terbagi rata 45 miliar won dibagi 20 orang kayak gitu. Jadi lebih fair gitu ya di sini untuk pembagian duitnya. Di sisi lain, para pasukan sampai ke pelabuhan buat ngelacak GPS di giginya Gi-hun. Di saat yang bersamaan, Gi-hun ketemu teman lamanya cuy, yang bernama Jung Bae. Nah, ia kini mengikuti permainan ikonik dari Squid Game, yaitu lampu merah, lampu hijau. Anjir, ini mampus sih, mah. Di sini Gi-hun berusaha buat ngasih tahu ke semuanya bahwa permainan ini tuh berbahaya yang bakal merenggut nyawa. Namun mereka semua pada bebal ketulang dan gak mau ngikutin Gi-hun awalnya. Dimulailah permainan dajalnya ini, guys. Di sini yang selamat memang rada banyak guys, karena akhirnya si Gi-hun ini memandu mereka gitu supaya pada nggak modar. Tapi ya namanya apes mah ada aja gitu cuy. Kurang lebih 1/4 dari mereka tuh udah kena eksekusi, ditembak gitu semuanya. Yang lebih edannya lagi, yang eksekusi ternyata si Noel, anjing. Gelo, si cewek bener-bener psycho. Karena banyak pemain yang sangat ketakutan pada permainan pertama ini kan memang karena di bredel gitu ya. Dan akhirnya para mayoritas ini meminta pemilihan untuk mau dilanjut atau tidaknya permainan ini. Jadi kayak voting gitu. Jadi seperti yang gue bilang tadi, setiap permainan itu ada voting. Dan hasilnya ternyata malah lebih banyak yang milih lanjutin. Aing tahu sih hasilnya bakal begini. Soalnya kan beda ini tuh. Bisa keakumulasi terus gitu kan duitnya. Dan kalau misalkan mau udahan pun tetap dapat duit. Jadi ya kenapa enggak gitu. Mau lanjut permainannya gitu kan ya. Ya kira-kira itu tadi adalah Squid Game Season 2 episode 1-3 yang akan kita lanjut ke part keduanya yang rilis besok. Jadi ketika video ini tayang, besokannya tayang juga ya guys ya. Jadi langsung diaktifin aja loncengnya supaya nggak ketinggalan gitu ya. Karena gue sekalian nge-breakdown ini biar kalian nggak puyeng gitu. Karena memang plot ceritanya tuh pindah-pindah ya. Pindah-pindah ke plot cerita dari Junho. Pindah lagi plot ceritanya ke Gi-hun terus. Kayak gitu, mondar-mandir. Beda sama season yang pertama kok. Season pertama sebenarnya ada 2 plot juga, cuman bedanya si Junho ini tuh nggak masuk ke main plot gitu loh. Nah, sedangkan ini tuh bener-bener main plotnya ada 2 gitu. Penggerbegan dari si Junho dan juga si Song Gi-hun yang berusaha untuk nyelamatin orang-orang yang ada di game Squid Game ini. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin segitu dulu, gue Clip on X. Pamit undur diri, and I'll come see you next time.